Sekarang kita masuk ke buku yang ketiga, yaitu petunjuk praktikum pengolahan sinyal data, yang dimana bab pertama atau modul pertama yang akan kita laksanakan adanya sinyal diskrit dan kontinu. Langsung saja kita ke kegiatan praktikumnya, yaitu kita disuruh ada menjalankan dua program ini, yang mana nanti nama praktikum dan NIM praktikum akan kita ganti sesuai nama kita dan NIM kita. Langsung saja ke MATLAB-nya. Di sini juga sudah saya salin. Ini untuk praktikum A dan ini untuk praktikum yang B. Jadi kita di sini disuruh untuk mengamati hasilnya dan buatlah pembahasan pengertian sinyal kontinu dan sinyal diskrit serta jelaskan perbedaannya. Di sini kita akan mencoba run dulu. Ini adalah hasil dari praktikum A. Jadi kita di sini disuruh menjelaskan apa itu sinyal kontinu dan apa itu sinyal diskrit melalui grafik ini. Langsung saja kita pembahasannya, bahwa sinyal kontinu itu adalah sinyal yang nilainya ada di setiap waktu atau tidak terputus. Artinya sinyal ini bisa diambil waktu kapan saja. Lalu pengertian sinyal diskrit adalah sinyal yang hanya memiliki nilai waktu pada waktu tertentu saja atau terpisah-pisah, yang biasanya diperoleh dari proses sampling. Nah, perbedaannya itu sinyal kontinu adalah sinyalnya yang berjalan terus tanpa putus. Tetapi sedangkan sinyal diskrit adalah sinyal yang hanya muncul pada waktu tertentu, yang dimana perbedaan utamanya terletak pada cara waktu dan datanya yang direpresentasikan. Karena sudah mengetahui perbedaan dan pengertian dari sinyal diskrit dan kontinu, langsung saja kita ke praktek yang kedua. Jadi kita di sini juga untuk menyalin praktek program ini sudah saya salin dan langsung saja kita runkan untuk melihat hasilnya. Inilah adalah hasilnya, dan tadi juga sudah nampak perbedaannya bahwa sinyal kontinu itu adalah sinyal yang berjalan tanpa putus, sedangkan sinyal diskrit adalah sinyal yang muncul pada waktu-waktu tertentu. Kita masuk ke soal yang nomor 2, yaitu sistem pembayaran pinjaman bank dapat dimodalkan sebagai sistem waktu diskrit dengan persamaan beda sebagai berikut, yang dimana A bunga per tahun, XM jumlah angsuran per bulan, dan N sisa pinjaman setelah bulan ke N. Nah, di sini kita juga diberikan program yang dimana kita disuruh mencatat hasil dan buat pembahasannya. Jika jumlah pinjaman Y01 adalah 6.000 dan per tahun 15% dan pembayaran angsuran per bulan 150, bandingkan bila angsuran per bulan 300. Langsung saja kita ke MATLAB. Di sini juga sudah saya salin. Langsung saja kita runkan. Run section. Jadi di sini kita disuruh memasukkan jumlah pinjamannya 6.000. Lalu bunga per tahun sama dengan 15%, yang dimana didesimalkan dia menjadi 0,5. 0,15, sorry. Pembayarannya per bulan kita bikin di sini masih 150. 150. Ini adalah hasil yang muncul ketika pembayaran per bulannya itu sama dengan 150, yang dimana dari kolom 1 sampai 16 terlihat jumlahnya semakin menurun, dan dari sini juga, dan berakhir di kolom 36, yaitu di 26163. Lanjut, jika kita ubah dia ke 300, kita clear dulu. Kita ulang run section. Kita masukkan jumlah pinjaman yang 6.000
jumlah bunga per tahunnya itu 0,15, dan di sini kita ganti pembayaran per bulannya itu sama dengan 300. Langsung saja kita lihat. Di sini nampak bahwa misalnya kembali lagi bahwa dari kolom 1 sampai kolom 16 ini nilainya menurun, dan terakhir di kolom 24 dia minus sampai 0,2523. Kita masuk ke nomor 3, yaitu jalankan program berikut untuk pencerminan sinyal. Jadi di sini kita disuruh untuk mencerminkan sinyal. Di sini juga sudah ada programnya. Langsung saja kita ke MATLAB-nya. Di sini sudah saya ketik MATLAB-nya. Langsung saja kita runkan untuk melihat pembahasannya, agar kita bisa membahas langsung pencerminan ini. Jadi ini adalah yang di sebelah kiri ini adalah pencerminan asli, dan di sebelah kanan ini adalah pencerminan fold. Penjelasan yang bisa kita dapat dari sini adalah bahwa pencerminan atau folding ini adalah proses membalik sinyal terhadap titik nol, sehingga sinyal yang awalnya bergerak ke kanan menjadi ke kiri tanpa mengubah bentuk atau besar nilainya. Yang dimana pada grafik yang ditampilkan ini yaitu ada sinyal asli dan sinyal pencerminannya. Yang mana pada grafik pertama sinyal asli ditampilkan terhadap indeks waktu positif mulai dari N0 sampai N sama dengan 9. Nilai sinyal muncul sebagai titik-titik diskrit karena ini sinyal diskrit, makanya dengan beberapa nilai tinggi dan beberapa nol. Pada grafik kedua yaitu sinyal fold yang di sebelah kanan, sinyal tersebut dicerminkan terhadap titik nol, yang artinya posisi waktu dibalik, yang dimana nilai yang awalnya di N positif menjadi di N negatif. Lalu yang kedua, urutan sinyalnya menjadi terbalik arah. Secara visual bentuknya ini sama, tetapi arahnya aja yang menjadi kebalikan seperti melihat di cermin. Masuk ke soal yang keempat, yaitu diberikan sinyal awal X1 sama dengan 1, 2, 3. Kemudian tentukan grafik dari pergeseran X2, X1, N kurang 5. Jalankan program di bawah ini. Di sini sudah terdapat programnya. Langsung saja kita salin ke MATLAB. Di sini juga sudah saya salin. Langsung saja kita runkan. Di figur akan tampil seperti ini setelah kita runkan. Lalu untuk penjelasannya itu, kalau misalnya dia dilihat dari pengertian sinyal itu adalah proses memindahkan posisi sinyal pada semua waktu tanpa mengubah bentuk dan amplitudonya. Lalu pengaruh R pada grafik ini, nilai R menentukan seberapa jauh sinyal digeser, yang dimana semakin besar nilai R, sinyal bergeser semakin jauh. Jika R positif maka geser ke kanan, jika R negatif maka geser ke kiri, yang dimana pada hasil grafik yang ditampilkan pada layar ini terdapat beberapa titik nol di awal sinyal merah. Yang ini menunjukkan sinyal ditunda sebesar R sama dengan 5 satuan waktu. Selanjutnya kita masuk ke soal yang 5, yaitu geserlah sinyal X1 berikut ke dalam X2, X1 N kurang 6. Langsung saja kita ke MATLAB-nya. Di sini juga sudah saya salin untuk pergeseran sejauh 6 satuan, indeks sinyal asli dan indeks sinyal hasil geser. Dan di sini juga sudah saya memasukkan titel pergeseran X1 untuk 102, pergeseran X1 untuk 311, pergeseran X1 sama dengan 231. Langsung saja kita runkan. Inilah di sini ada 3 grafik ditunjukkan, yaitu di sini ada pergeseran X1 yaitu 102, di mana yang biru ini adalah asli dan yang titik yang merah ini adalah hasil yang setelah digeser. Lalu yang kedua ada pergeseran X1 sama dengan 311, yang dimana biru ini 3, di sini ini 1, dan yang merahnya ini ditunjukkan setelah digeser. Lalu ada pergeseran X1 sama dengan 231, yang dimana seperti tadi birunya ini adalah asli dan yang merah ini adalah garis geser. Bisa diperlihatkan. Inilah grafik dari pergeseran sejauh 6 satuan.
Sekarang kita masuk ke praktikum yang kedua, yaitu pemrosesan sinyal suara. Di sini kita sudah dijelaskan kegiatan praktikumnya, yaitu menjalankan program merekam dan menyimpan suara dengan mengucapkan kata satu sebanyak 1 kali ucapan. Di sini sudah ada programnya yang akan kita salin ke MATLAB, dan tugas kita di sini adalah ulangi untuk merekam ucapan kata satu sebanyak 5 kali, kemudian ulangi merekam ucapan kata 2 dan 3 sebanyak 2 dan 3 sebanyak 5 kali masing-masing ucapan. Langsung saja kita di sini sudah saya pindahkan ke MATLAB, dan inilah di sini saya lihat ada rekam suara dan banyak durasi rekaman, mengulang rekaman suara dan menampilkan rekaman suara. Langsung saja kita coba. Satu. Satu. Di sini akan muncul rekamannya, grafik dari frekuensi yang telah saya keluarkan. Karena ini yang panjang ini adalah frekuensi ketika saya mengucapkan kata satu, dan ini adalah setelah saya mengucapkan kata satu. Sekarang kita akan melakukan tugas yang diberikan, yaitu mengucapkan kata satu sebanyak 5 kali. Langsung saja. 1, 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1, 1. Di sini bisa kita lihat bahwa grafiknya saat saya mengatakan kata satu itu makin mengecil. Jika dilihat panjang ini adalah frekuensi besarnya saya ketika mengucapkan kata satu yang pertama, dan ini kata satu yang kedua, kata satu yang ketiga, keempat, dan kelima. Lanjut, kita akan melakukan tugasnya yang lain, yaitu mengucapkan kata dua sebanyak 5 kali. Dua, 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 dua. Dua, 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 dua. Bisa dilihat ada beberapa perbedaan saat saya mengucapkan satu sebanyak 5 kali dan dua sebanyak 5 kali. Bisa dilihat pada grafik frekuensinya ini. Sekarang kita akan mengucapkan kata tiga sebanyak 5 kali. Tiga, 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 tiga. Tiga, 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 tiga. Bisa dilihat bahwa kata yang pertama dan kedua saat saya mengucapkan tiga hampir sama, dan ketika yang kata ketiga yang saya ucapkan sebanyak 3 kali dan 4 kali dan 5 kali sudah mengecil. Itulah perbedaan dari saya mengucapkan kata 1, 2, 3 sebanyak 5 kali. Kita masuk ke praktikum yang nomor 2, yaitu jalankan program berikut untuk membunyikan file WAV. Jadi kalau file WAV itu adalah audio yang dibaca dari MATLAB. Karena di MATLAB saya sudah menyimpan lagu berjudul Twinkle Twinkle, langsung saja sudah saya salin ini, dan kita langsung ke MATLAB-nya. Di sini sudah saya masukkan lagu Twinkle WAV, dan langsung saja kita runkan untuk mengeluarkan lagu Twinkle Twinkle-nya. Jadi bisa dilihat di grafik yang samping ini adalah grafik dari lagu Twinkle Twinkle yang kita nyanyikan. Kalau di zoom dia sebenarnya tidak nampak seperti frekuensi, tapi dia harus di zoom lebih untuk menampakkan bahwa dia adalah frekuensi.
Kita lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu buatlah program menggunakan fungsi min, std, dan sum untuk menghitung rata, standar deviasi, dan energi total sinyal suara yang telah direkam. Maksudnya sinyal suara yang telah direkam ini adalah file wave tadi, yaitu yang file wave yang kugunakan itu adalah lagu Twinkle Twinkle. Langsung saja kita ke MATLAB-nya. Di sini sudah saya buat programnya, yang dimana di sini ada menghitung rata, standar deviasi, dan energi total. Di sini ada min untuk menghitung rata, std menghitung deviasi, dan energi total untuk menghitung energi totalnya. Di sini juga sudah saya masukkan file lagu Twinkle-nya yang berbentuk WAV. Langsung saja untuk melihat hasilnya kita runkan. Nah, di sini terhitung dia ratanya ada 0,00084963, standar deviasinya adalah 0,66836, dan energi totalnya adalah 672055469. Selanjutnya kita masuk ke praktikum yang ketiga, yaitu pencuplikan dan pengaliasan sinyal kontinu. Di sini kita tidak ada diberi tugas, hanya menjalankan kegiatan praktikum, yang dimana sepertinya di sini ada 5 kegiatan praktikum ya. Lanjut saja, kita langsung ke praktikum yang pertama. Jalankan program di bawah ini, amati hasilnya dan berikan pembahasan berdasarkan frekuensi pencuplikan, jumlah titik pencuplikan, dan waktu sinyal yang berjalan. Langsung saja kita salin ini dan ke MATLAB-nya. Di sini juga sudah saya salin. Di sini akan saya ganti jadi nama saya. Dan NIM saya. Langsung saja kita run untuk melihat sinyal frekuensi yang dikeluarkan. Ini adalah sinyal yang dikeluarkan oleh program tadi. Untuk pembahasannya bisa kita lihat bahwa frekuensi yang grafik tadi itu menunjuk gelombang sinus yang rapat dan halus, yang dimana artinya frekuensinya pencuplikannya cukup tinggi, yang dimana semakin tinggi frekuensi pencuplikan, semakin banyak titik dalam satu periode, yang dimana hasilnya terlihat mendekati bentuk kontinu, dan dimana pada grafik ini tidak terlihat loncatan kasar, yang jadi samplingnya sudah baik. Lalu yang kedua, untuk jumlah titik pencuplikannya dari sumbu horizontal terlihat data mencapai sekitar 500 titik, yang dimana jumlah titik yang besar membuat grafik terlihat panjang dan detail. Semakin banyak titik, resolusi sinyal semakin tinggi dan bentuk gelombang semakin jelas. Lalu berdasarkan waktu sinyal berjalannya, sinyal berjalan dari T sampai dengan 0 sampai sekitar 500 itu dalam satuan waktu atau indeks, yang dimana ini menunjukkan durasi sinyal yang cukup panjang. Selama waktu tersebut sinyal tetap periode dan stabil, dan tidak ada perubahan amplitudo menandakan sinyal tidak terendam. Kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu ulangi percobaan pada nomor 1 dengan mengubah Fs sama dengan 4000 dan F sama dengan 12000. Amati hasilnya dan berikan penjelasan berdasarkan bentuk sinyal. Baiklah, kita langsung saja. Di sini nih sudah saya ubah F-nya sama 12.000 dan Fs-nya sama 4000. Langsung saja kita lihat bentuk gelombangnya. Jadi ini adalah bentuk gelombang yang dikeluarkan oleh dengan Fs sama dengan 4000 dan dengan Fs sama dengan 4000 dan F sama dengan 12000. Lalu untuk penjelasannya bisa kita lihat bahwa melalui grafik ini sinyal tidak lagi berbentuk sinus yang halus dan teratur, melainkan bentuk acak bergerigi. Pola gelombang tidak terlihat stabil dan amplitudo berubah-ubah tidak seperti sinus normal, yang dimana hal ini terjadi karena frekuensi sinyalnya F sama dengan 12.000 lebih besar dari frekuensi pencuplikan, yang mana Fs-nya sama dengan 4.000. Akibatnya muncul fenomena aliasing, yaitu sinyal asli terbaca salah saat disampling dan bentuk sinus berubah menjadi bentuk lain yang tidak sesuai, yang dimana akibatnya gelombang sinus asli tidak direpresentasikan dengan baik dan muncul bentuk sinyal aneh seperti pada grafik. Di sini kita pada soal nomor 3 kita diberi lagi program, yaitu saya melihatnya di sini ada program aliasing, karena kita di sini disuruh mengamati hasilnya dan berikan penjelasan tentang pengaliasan dari gambar. Langsung saja kita ke ini adalah hasil dari run dari program ini, yang dimana di sini ada hasil dari command window-nya, dan ini adalah
hasil dari run program, yaitu adalah grafik aliasing yang dimana di sini ada amplitudo, di sini ada detik, yang dimana fenomena ini pada grafik ini menunjukkan bahwa laju sampling terlalu rendah, yang dimana sinyal hijau yang ada di gambar ini menyamar alias menjadi sinyal merah karena kita kekurangan data untuk menangkap pergerakan cepat dari sinyal aslinya. Untuk memperbaiki grafik ini, kita perlu memperkecil interval waktu sampling atau meningkatkan fs-nya. Pada hasil comment window ini bisa dilihat jika pola angka ini yang menandakan sinyal ini membutuhkan 8 detik untuk menyelesaikan satu siklus penuh, yang dimana kembali lagi ke angka mendekati 0 setelah melewati puncak dan lembah. Ini berarti frekuensi aliasnya adalah 1/8 atau 0,125, yang dimana padahal sinyal aslinya atau garis hijaunya memiliki frekuensi yang jauh di atas itu. Lalu mengapa aliasing itu terjadi? Jika dilihat pada grafik ini, sinyal hijau memiliki frekuensi yang sangat tinggi karena terlihat banyak bukit dan lembah dalam rentang 8 detik, lalu sampling dilakukan terlalu lambat, yang dimana hanya 1 titik per detik. Karena jarak antar sampel terlalu lebar, informasi tentang kecepatan sinyal hijau hilang sehingga titik biru tersebut justru membentuk pola sinyal merah yang lebih lambat. Selanjutnya kita di sini masuk ke soal 4, yaitu kita diberi lagi program sampling sinyal kontinu, dari mana kita kembali disuruh mengamati hasilnya dan lakukan pembahasan tentang sampling sinyal kontinu berdasarkan hasil grafik yang akan keluar nanti. Langsung saja kita ke MATLAB-nya. Di sini sudah saya masukkan ke dalam MATLAB. Langsung saja kita runkan. Akan keluar hasil seperti ini. Grafik sinyal seperti ini. Di sini ada garis merah, garis orange, dan ada titik-titiknya. Di sini ada garis merah kontinu itu mempresentasikan sinyal analog asli, yang dimana sinyal ini memiliki nilai di setiap titik waktu. Lalu ada garis orange-nya itu adalah hasil proses samplingnya, yang dimana setiap garis tegak yang berujung lingkaran menunjuk nilai sinyal pada waktu-waktu tertentu. Lalu titik sampel lingkaran kecil itu adalah merupakan grafik yang dimana menunjukkan sinyal kontinu diambil nilainya untuk dikonversi menjadi data digital. Jika kita mengamatinya, sampel diambil pada detik 0, 0,1, 0,2, 0,3 hingga 0,9. Ini berarti interval sampling atau TS-nya adalah 0,1 detik, yang dimana pada grafik ini kita bisa melihat satu siklus penuh gelombang atau satu bukit dan satu lembah yang diselesaikan dalam waktu 0,5 detik. Artinya frekuensi sinyal atau F-nya adalah 2. Berdasarkan grafik ini kita bisa lihat bahwa Fs-nya atau 10 Hz itu adalah sudah jauh lebih besar daripada 2, di mana F sama dengan 4 Hz-nya, yang hasilnya bentuk gelombang merah kontinu dapat diikuti dengan sangat akurat oleh titik-titik sampel oranye. Tidak terlihat adanya gejala aliasing seperti pada percobaan sebelumnya. Jarak antara sampel juga cukup rapat sehingga informasi puncak dan lembah gelombang tertangkap dengan baik. Kita masuk ke soal yang kelima, yaitu kita diberi lagi soal kembali untuk memasukkan program ke MATLAB, yaitu proses sampling sinyal kontinu menggunakan fs. Di sini juga kita udah diberi programnya, jadi kita di sini tinggal mengamati hasilnya dan bandingkan dengan sampling sinyal menggunakan ts. Langsung saja kita ke MATLAB. Di sini juga sudah saya salin. Langsung saja kita run. Di sini muncul grafik seperti tadi, cuman di sini ada beberapa lembah dan bukit, dan juga ada beberapa stemnya, yang dimana terlihat sebuah sinyal sinus berwarna merah ya, yang ditumpuk dengan garis vertikal berwarna oranye, yang dimana tadi itu sinyal discrete atau sampelnya, yang dimana perbandingannya itu hubungan antara sel ditentukan itu melalui persamaan ini, dan dimana N adalah indeks sampelnya. Lalu jika dilihat melalui rekonstruksi sinyalnya, jika TS sama dengan kecil, maka jarak antar garis vertikal pada grafik akan semakin rapat. Hasilnya titik-titik sampel akan sangat menyerupai bentuk sinyal aslinya. Lalu untuk pada gambar TS yang digunakan tampak cukup memadai untuk mengikuti bentuk gelombang sinus tersebut tanpa kehilangan informasi bentuk dasarnya. Lalu kesimpulan yang bisa kita lihat dari perbandingan ini adalah
yang dimana perbedaan utamanya itu terletak pada resolusi waktunya. Penggunaan TS mengubah sinyal dari dunia visi analog ke dunia digital. Jika kita bisa memperbesar nilai TS-nya, garis-garis oranye akan semakin renggang dalam bentuk gelombang sinusnya, yang dimana akan terlihat mulai patah-patah atau bahkan salah satu bentuknya jika melanggar batas. Sekarang kita masuk ke praktikum yang keempat, yaitu DFT dan EFT. Yang DFT itu kepanjangan dari Discrete Fourier Transform, dan VFT itu adalah kepanjangan dari Fast Fourier Transform. Kita di sini tidak ada tugas, langsung saja kita ke ke kegiatan praktikum. Di sini ada program, kita hanya disuruh memasukkan program ini aja. Langsung saja kita masukkan. Tadi sudah saya set di sini. Ini dia programnya. Kita langsung masuk ke soal yang kedua, yaitu suatu sinyal X10 sama dengan 1, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 1, dan Xn sama dengan 0 untuk semua nilai N yang lain. Di sini tentukan DFT dalam bentuk rektangular. Di sini kita ada programnya. Langsung saja kita taruh. Di sini sudah saya taruh programnya. Langsung saja kita ganti dulu namanya. Langsung saja kita runkan. Ini biasanya 6000 tambah 0,000i min 10.000 sama dengan 10.000i 1.000i dan 0,0 sama. Kita di sini juga diminta untuk buktikan perbandingan analitik secara manual. Di sini juga sudah saya buat untuk perbandingannya, perhitungannya. Bisa dilihat sama dengan hasilnya yang ditunjukkan pada comment window. Kita masuk ke soal yang nomor 3, yaitu tentukan DFT dalam bentuk rektangular dengan endpoint DFT sama dengan 4 dari sinyal-sinyal berikut yang semua bernilai 0 untuk N lebih kecil dari 0 dan N lebih besar dari 4. Langsung saja di sini juga sudah saya bikin. Ini adalah untuk A sama dengan hasil XK-nya sama dengan 1 min 1 min 3 1. Hasil untuk B sinyalnya sama dengan 1 min 1 tambah 2J min 3 min 1 tambah kurang 2J. Lalu yang ke C ada 3 1 min 1 1, dan yang ke D sama dengan poin C, yaitu 3 1 min 1 1. Kenapa bisa sama? Karena pada soalnya juga dia di sini memiliki DFT yang sama, yaitu 1 1 1 2 3 sama dengan 1. Kita lanjut ke soal yang nomor 4, yaitu ada program yang dikasih sama kita, yaitu IDFST pada MATLAB. Kita hanya disuruh menulis fungsinya saja. Langsung saja di sini juga sudah saya pindahkan. Ini adalah fungsi untuk IDSFT pada transformasi balik Fourier discrete. Kita masuk ke soal yang nomor 5, yaitu tentukan inverse DFT N dari K dalam bentuk rektangular berikut. Jalankan program berikut dan amati hasilnya. Dan kita disuruh juga menghitung secara manual. Sini sudah saya masukkan programnya dan sudah keluar comment window-nya, itu 1221. Langsung saja kita ke pembuktiannya secara manual, yaitu ini, yang dimana N-nya sama dengan 1, dan yaitu dia dapat dari 1/4 sama dengan 6 kurang 1 kurang 1 kurang C tambah J sama dengan 4/4 sama dengan 1. Lalu di sini juga ada 6 tambah 1 kurang J tambah J sama dengan 8/4 sama dengan 2. Lalu ada di sini 6 tambah 1 tambah J kurang J sama dengan 8/4 sama dengan 2. Dan di sini ada 1/4, 6 kurang 1 tambah J kurang J sama dengan 4/4 sama dengan 1. Maka dengan begitu pembuktian di MATLAB dan pembuktian secara manual adalah dapat hasil yang sama. Kita lanjut ke soal yang nomor 6, yaitu dari soal-soal pada nomor 3, tentukan inverse DFT dan amati hasilnya serta berikan penjelasannya. Di sini sudah saya buat perhitungan manualnya.
Yaitu di sini saya memakai rumus Xn sama dengan 1/4 sigma. Lalu di sini sudah saya buat juga untuk XO sama dengan 1, X1 sama dengan min 1 tambah 2J, X2 sama dengan min 3, X3 sama dengan min 1 kurang 2J, dan N sama dengan 4. Bisa dilihat hasilnya bahwa Xn-nya IDFT dari DFT soal nomor 3 adalah min 1,002. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 7, yaitu jalankan program FFT, yang dimana programnya juga sudah diberikan. Tetapi karena di soal nomor 8 juga kita disuruh juga untuk menentukan inverse FFT-nya, dan tinggal hanya menambahkan sedikit programnya, maka langsung saja kita bahas keduanya. Di sini juga kita sudah mengeran programnya, di mana ada figur 1, figur 2, dan figur 3. Langsung saja kita membahas figur yang pertama, yaitu figur yang 1, yaitu yang dimana sinyal yang ditampilkan pada gambar ini adalah eksponensial meluru, yang dimana semakin besar nilai N, amplitudonya semakin kecil mendekati 0. Transformasi hanya mengubah sinyal tersebut dari domain waktu ke domain frekuensi menggunakan 32 titik sampel. Visualisasi yang ditampilkan ini yang merupakan magnitudo respon atau magnitudo spektrum. Lalu untuk gambar yang kedua, yaitu menunjukkan kekuatan atau amplitudo dari setiap komponen frekuensi, yang dimana menunjukkan pergeseran waktu atau posisi sudut dari setiap komponen frekuensi tersebut dalam satu radian, yang dimana sumbu X-nya adalah indeksi frekuensi dari 0 sampai hingga 31, dan sumbu Y adalah sudut fase dalam satu radian yang berkisar antara minus pi hingga pi, atau dalam gambar terlihat dari minus 1 hingga 1. Lalu pada gelombang ketiga, yaitu inverse-nya, yang dimana melakukan transformasi balik dari domain frekuensi kembali lagi ke domain waktu, yang jika diperhatikan pada bentuk grafiknya, ia kembali menjadi sinyal eksponensial meluru, yang dimana bentuk ini identik dengan sinyal awal yang kita definisikan di baris 8, yaitu H sama dengan 0,8 pangkat K. Lalu pada figur yang ketiga ini, amplitudo dimulai dari angka 1, yang dimana sesuai dengan perhitungan 0,8 sama dengan 1, yang dimana peluruhannya, nilai setiap sampel berikutnya adalah 80% dari sampel berikutnya, yaitu 0,8, 0,64, dan 0,512, dan seterusnya, yang dimana ekorsinya menjelang N sama dengan 31, yang dimana menunjukkan nilai sinyal sudah sangat kecil mendekati 0. Sekarang kita masuk ke praktikum yang kelima, yaitu tapis analog dan digital. Di sini kita mengerjakan kegiatan praktikum. Yang pertama, beberapa contoh untuk pentapis analog dengan bentuk fungsi alih sebagai berikut. Ada A, B, dan C. Lalu kita disuruh memasukkan program ini dan menentukan jenis pentapisnya. Langsung saja kita ke MATLAB. Ini sudah saya masukkan programnya. Di sini saya belum mengubah nama saya, bentar. Lalu untuk NIM-nya, di sini juga sudah saya buat ini filter untuk H1S, H2S, dan figur untuk H3S. Lalu kita masuk ke penjelasannya untuk figur H1S, 1HS, 1HS, di mana figur yang pertama itu memiliki jenis filter yaitu LPF, yaitu low pass filter, yang dimana grafik menunjukkan nilai tertinggi 1 pada frekuensi rendah dekat 0 dan terus menurun atau redam seiring bertambahnya frekuensi. Figur yang kedua ada filter H2S, yaitu yang dimana jenis filternya itu adalah HPF, yang dimana high pass filter, yang dimana grafik dimulai dari nilai rendah pada frekuensi mendekati 0, kemudian naik dan stabil di nilai tinggi 1 saat frekuensi membesar. Lalu yang ketiga ada BPF, yaitu band pass filter, yang dimana grafik membentuk gunung atau nilai rendah di frekuensi sangat rendah dan sangat tinggi, namun memiliki puncak penguatan di rentang frekuensi tengah tertentu. Kita lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu buatlah program untuk menentukan jenis pentapis frekuensi kritis dan pentapis analog dengan fungsi alih berikut. Di sini kita sudah buat programnya, sudah saya buat programnya, dan di sini sudah ada figurnya. Di sini sudah saya run, dan ini ada figurnya. Ini adalah filter untuk H1, dan ini adalah filter untuk H2, dan ini adalah filter untuk H3. Jadi untuk figur yang pertama itu adalah
LPF atau low pass filter, yang dimana grafiknya menunjukkan nilai tertinggi pada frekuensi rendah atau dekat pada nol. Lalu yang figur yang kedua itu adalah high pass filter, yang dimana grafik dimulai dari nilai rendah dimulai dari nilai yang rendah pada frekuensi mendekati nol. Kemudian yang ketiga juga adalah HPF atau high pass filter. Kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu beberapa contoh pentapis digital dalam bentuk fungsi alih Z sebagai berikut. Di sini ada dikasih sampai 3, yaitu C. Baru di sini juga kita diberi program. Langsung saja kita ketik programnya ke MATLAB. Di sini juga sudah saya ketik. Langsung saja kita runkan. Ini sudah terdapat di sini figur 1, di sini figur 1, ini figur 2, dan ini figur yang ketiga. Lalu untuk penjelasannya di sini kita bisa jelaskan bahwa eh, figur yang pertama itu adalah low pass filter, yang dimana terlihat nilai magnitudo sekitar 1.1 pada frekuensi rendah mendekati 0 dan nilainya terus menurun hingga mendekati 0 saat frekuensi meningkat menuju 3. Lalu yang figur yang kedua itu adalah high pass filter, yang dimana terlihat magnitudo sangat rendah atau mendekati 0, yang dimana pada frekuensi rendah kemudian naik tajam dan stabil dinilai tinggi pada frekuensi yang lebih tinggi sekitar 1. Lalu figur yang ketiga itu adalah band pass filter, yang dimana grafik berbentuk gunung, magnitudo rendah di frekuensi sangat rendah dan sangat tinggi, namun mencapai puncak nilai 1 di rentang frekuensi tengah sekitar 1,2 hingga 1,5. Kita masuk ke soal yang keempat, yaitu buatlah program untuk menentukan jenis pentapis frekuensi kritis dari pentapis analog dengan fungsi alih headset. Langsung saja kita ke MATLAB. Di sini juga saya sudah buat programnya, itu jumlah titik frekuensi H1, H2, dan H3. Langsung saja kita runkan. Seperti yang diperintahkan, ini tadi memakai fungsi pentapis frekuensi kritis dari pentapis analog. Jadi ini pentapis kritis, ini pentapis analog. Magnitudo ini phase, ini juga untuk figur kedua, dan ini juga untuk figur yang ketiga. Kita lanjut ke soal yang nomor 5, yaitu di sini jalankan program di bawah ini untuk melakukan pentapisan LPF pada sinyal suara. Di sini diberikan, karena kita di sini memakai satu WiFi lagi, file WiFi, kita pakai lagi lagu Twinkle Twinkle tadi. Langsung saja saya di sini sudah saya salin, sudah saya runkan juga, dan di sini saya memakai lagu Twinkle Twinkle WiFi. Dan di sini juga sudah ditampilkan bahwa ini adalah seperti grafik yang pada praktikum pertama itu, yaitu grafik amplitudo, dan ini adalah grafik spektrum frekuensi atau FFT, yang dimana di sini dia hampir mencapai 15.000, dan di sini adalah respon low pass filternya, di mana gelombangnya berbentuk kotak, dan ini adalah sinyal setelah difilter atau LPF. Kita lanjut ke soal yang nomor 6, yaitu jalankan program bawah ini untuk melakukan pentapisan HPF pada sinyal suara. Di sini diberikan juga program, langsung saja kita salin. Di sini juga sudah saya salin dan saya runkan, di mana di sini keluar seperti tadi, tapi bedanya di sini terdapat warna, yaitu sebenarnya artinya sama, amplitudo tetap sama, sinyal suara rekaman tetap sama, hasil FFT tetap sama. Yang berbeda itu di respon high pass filter dan sinyal hasil filter, yang dimana grafik kotaknya sudah terlihat jelas dan mengalami beberapa perbedaan kerapatan, dan frekuensinya juga berbeda, mengalami beberapa kerapatan juga. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 7, yaitu jalankan program di bawah ini untuk melakukan pentapisan BPF pada sinyal suara. Di sini saya masukkan tetap sama, yaitu lagu Twinkle Twinkle. Di sini sudah saya salin,
dan sudah saya runkan, yang dimana hasil dari sinyal suara rekaman dan hasil FFT sinyal tetap sama. Yang beda itu dia ada di respon band filter dan di sinyal hasil filter, yang dimana kerapatannya tetap sama tetapi sudah berpindah tempat. Dia ada di masih tetap di 1 dan 0, sekian. Lalu untuk di sinyal filternya dia sudah berubah, di mana ada beberapa perubahan kerapatan, bisa dilihat di sini dan di sini. Kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu yang ke-8, carilah LPF, HPF, dan BPF pada sinyal suara yang telah direkam untuk kata 2 dan 3. Di sini ada beberapa kesalahan pada MATLAB saya, yang dimana file untuk perekam 2 dan 3 tidak terlihat. Jadi saya pakai yang ada, yaitu file lagu Kiss the Rain intro dan lagu Twinkle. Langsung saja kita run. Di sini terlihat ini adalah amplitudo dari sinyal lagu Twinkle, dan di sini adalah hasil low pass filternya dari sinyal lagu Twinkle, dan ini hasil high pass filternya, dan ini hasil band pass filternya. Lalu untuk gambar untuk lagu yang kedua, ini adalah Kiss the Rain, ini adalah amplitudonya, ini adalah yang di bawah ini adalah hasil low pass filternya, lalu atas yang di atas ini adalah hasil amplitudo, high pass filter, dan hasil band pass filternya. Sekianlah untuk penjelasan buku ketiga dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.